Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lam Hidayat dengan NIM 23031111867. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang himpunan peluang dalam menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah statistika elementer dengan dosen pengampu Bu Nor L. Godameir. Baik, kita lanjut ke soalnya. Untuk yang pertama, nomor 1, daftarkan semua anggota ruang sampel berikut. A. Himpunan bilangan prima antara 1 dan 23. B. Himpunan S yang memuat X di mana X adalah pulau besar Indonesia. C. Himpunan semua hasil percobaan bila sekeping uang logam dilemparkan ke atas sampai sisi angka muncul atau sisi gambar muncul 3 kali. Baik, kita jawab. Untuk yang poin A, himpunan bilangan prima antara 1 dan 23. Maka, ruang sampel yang dapat dituliskan adalah P yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Himpunan X di mana X adalah pulau besar Indonesia. Maka ruang sampel yang dapat dituliskan pada himpunan S ini adalah X yang beranggotakan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itulah ruang sampel pada himpunan S. Lanjut pada poin C, himpunan semua hasil percobaan bila sekeping uang logam dilemparkan ke atas sampai sisi angka muncul atau sisi gambar muncul 3 kali. Baik, pertama kita misalkan angka itu dengan A dan gambar itu dengan G. Nah, bila sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 3 kali, maka yang didapatkan pada himpunannya yaitu yang beranggotakan S AAA tutup kurung ke kurung AAG AGA GAA GGA GAG AGG GGG. AAA ini melambangkan uang logam yang didapatkan pada sisi angka yang dilemparkan pada 3 kali. Misal lemparan pertama A, lemparan kedua A, dan lemparan ketiga A, maka dapatkan AAA. Begitu juga ada seterusnya. Lanjut. 2. Perhatikan ruang sampel berikut. S. Mobil pribadi, bus, kereta api, sepeda, perahu motor, pesawat terbang yang menyatakan berbagai sarana transportasi serta kejadian-kejadian. Himpunan A, bus, kereta api, dan pesawat terbang. B, kereta api, mobil pribadi, dan pesawat terbang. C, pesawat terbang. C, sepeda. Daftarkan unsur-unsur kejadian berikut. A komplement gabungan B. B irisan komplement C irisan A. C buka kurung A komplement gabungan B irisan buka kurung A komplement irisan C tutup kurung. Oke, kita mulai dari yang jabarkan dulu. Himpunan S yang ruang sampelnya mobil pribadi, bus, kereta api, sepeda, perahu motor, pesawat terbang. A, bus, kereta api, dan pesawat terbang. Sedangkan B, kereta api, mobil pribadi, dan pesawat terbang. Sedangkan C, sepeda. Untuk poin A komplement gabungan B. A komplement memiliki pengertian yaitu semua yang bukan anggota A. Yang kita ketahui anggota A itu bus, kereta api, dan pesawat terbang. Maka A komplementnya adalah mobil pribadi, sepeda, perahu motor.
Nah, jika komplement digabungkan dengan B, didapatkan mobil pribadi, sepeda, perahu motor, kereta api, dan pesawat terbang. Kita lanjut ke poin B. B irisan komplement C irisan A. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, C komplement adalah semua yang bukan anggota himpunan C. Himpunan C yang kita ketahui adalah sepeda, maka C komplementnya mobil pribadi, bus, kereta api, perahu motor, dan pesawat terbang. Sehingga B irisan C komplement irisan A yaitu dari ketiga kejadian ini yang memiliki hubungan, yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang beriris. Jika kita lihat pada himpunan B, kereta api, mobil pribadi, dan pesawat terbang. Himpunan C komplement, mobil pribadi, bus, kereta api, dan pesawat terbang, serta perahu motor. Himpunan A, bus, kereta api, dan pesawat terbang. Maka di antara ketiga himpunan ini yang saling beriris adalah kereta api dan pesawat terbang. Lanjut pada poin C. A komplement gabung B diiriskan dengan A komplement irisan C. Pada poin A komplement gabungan B telah didapatkan, yaitu mobil pribadi, sepeda, perahu motor, kereta api, dan pesawat terbang. Lalu kita cari lagi yang di dalam kurung sebelahnya, A komplement irisan C. Pada A komplement didapatkan, yaitu mobil pribadi, sepeda, perahu motor. Lalu diiriskan dengan C yang rong sampelnya sepeda, maka A komplement irisan C adalah sepeda. Sehingga A komplement gabungan B diiriskan dengan A komplement irisan C yang beriris atau yang sama-sama memiliki anggota yang sama, yaitu adalah sepeda. Kita lanjut. Nomor 3. Gambarkan diagram Venn untuk memperlihatkan irisan dan gabungan kejadian A, B, dan C dalam soal nomor 2. Jawab. Diagram Venn irisan dan gabungan kejadian A, B, dan C pada diagram di bawah ini. Nah, diagram ini memperlihatkan adanya irisan dan gabungan. Yang pertama pada irisan. Irisan yang terdapat pada A, B, dan B yaitu pada kereta api dan pesawat terbang. Sedangkan A dan B ini tidak beriris dengan C, karena C hanya memiliki satu anggota saja, yaitu sepeda. Dan dari ketiga himpunan ini yang tidak memiliki memilih satu kendaraan, yaitu perahu motor, sehingga perahu motor berada di luar dari himpunan-himpunan di bawah ini. Inilah diagram Venn yang memperlihatkan irisan dan gabungan dari kejadian A, B, dan C dalam soal nomor 2 yang sebelumnya yang telah kita bahas. Oke, lanjut. Nomor 4. Berdasarkan catatan seorang penasihat akademik pada Fakultas Ekonomi sebuah universitas, dari 200 mahasiswa bimbingannya, rincian pengambilan mata kuliahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 84 orang mengambil statistik 1, sebanyak 105 orang mengambil matematika 1, sebanyak 88 orang mengambil akuntansi 1, sebanyak 30 orang mengambil statistik dan matematika, sebanyak 27 orang mengambil statistik 1 dan akuntansi, sebanyak 43 orang mengambil matematika 1 dan akuntansi 1, sebanyak 7 orang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak yang mengambil A, statistik 1 atau matematika 1 atau akuntansi 1, B, yang tidak mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, terdapat diagram Venn untuk 200 data mahasiswa. Kita misalkan untuk statistik 1 itu dimisalkan dengan A, dan matematika 1 juga dimisalkan dengan B, akuntansi 1 misalkan dengan C. Maka untuk pertanyaan poin A,
jumlah mahasiswa yang mengambil matematika 1 atau statistik 1 atau akuntansi 1 dengan kata lain A gabung B gabung C dapat dihitung dengan prinsip inklusi dan eksklusi. A gabung B gabung C sama dengan itu A tambah B tambah C kurang A irisan B kurang A irisan C kurang B irisan C tambah A irisan B irisan C. Berdasarkan soal tadi, semua inputnya telah didapatkan, sehingga kita tinggal menyelesaikan saja. A gabung B gabung C, yaitu A statistik 1 dapat 84 orang, B matematika 1 105 orang, C akuntansi 1 88 orang. Dan untuk dikurang A irisan B yang memilih statistik 1 dan matematika 1 terdapat 30 orang, dikurang A irisan C statistik 1 dan akuntansi 1 terdapat 27 orang, dikurang B irisan C yaitu orang yang mengambil matematika dan akuntansi 1. Kemudian ditambahkan A irisan B irisan C orang yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut, yaitu sebanyak 184 mahasiswa, sehingga didapatkan untuk jumlah mahasiswa yang mengambil matematika 1 atau statistik 1 atau akuntansi 1 yaitu sebanyak 184 mahasiswa. Inilah diagram Venn-nya, bisa kita lihat. Nah, untuk pertanyaan poin B, untuk mahasiswa yang tidak mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Berdasarkan soal diketahui bahwa jumlah mahasiswa terdapat 200 mahasiswa bimbingan. Dan untuk yang mengambil matematika atau statistika atau akuntansi 1 terdapat 184 orang. Maka rumusnya S himpunan semesta dikurang A gabungan B gabungan C sama dengan 200 dikurang A gabungan B gabungan C yaitu 184 orang, maka didapatkan 16 mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang tidak mengambil ketiga mata kuliah itu sebanyak 16 mahasiswa. Dan inilah bentuk diagram Venn-nya dari catatan seorang penasihat akademik fakultas yang berisi 200 mahasiswa bimbingan. Oke, lanjut. Nomor 5. Berapa banyak bilangan genap terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 5, 6, dan 9 jika setiap angka hanya sekali? Misalnya gini, maka kan diminta ada bilangan genap terdiri atas 3 angka. Bilangan genap itu biasanya diakhiri dengan bilangan genap 3 angka, maka angka terakhirnya bilangan genap. Pada soal terdapat 2 angka bilangan genap, yaitu 2 dan 6, sehingga dari salah satu mereka diambil. Angka yang diberikan pada soal terdapat 5 bilangan. Jadi bisa kita isi angka terakhir karena bilangan genap, maka angka paling akhir diisi oleh 2 angka yaitu antara 2 dan 6. Jika sudah diambil 1, maka bilangan yang tersisa sisa 4. Dan ini diberikan pada puluhan. Dan pada ratusan terdapat 3 bilangan acak. Sehingga untuk mendapatkan jumlah bilangan yang dapat disusun, untuk mendapatkan bilangan genap, yaitu tinggal dikalikan 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24 bilangan. Maka banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 1, 2, 5, 6, dan 9 jika setiap angkanya digunakan satu kali, yaitu sebanyak 24 bilangan genap.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena itu datangnya salah dari saya, dan jika ada lebih itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.